فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Cara-cara yang baik. Baik, kita masih di pertengahan muka surat 25 dari pembahasan fikih. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala tamarin. Perlatihan. Awalan, hal tasqutu sholatu anil marid. Apakah kewajiban sholat itu gugur dari orang yang sakit? Tidak. Kenapa? Dia belum gugur. Gugur atau mati? Dia belum mati berarti masih wajib untuk sholat. Terus kalau sudah mati gimana? Disolati ya. Orang lain yang menyolati dia. Sanian yang kedua, mata yajuzulil marid ayyusalliyas sholata qa'idah. Bilakah orang sakit itu boleh untuk mengerjakan sholat dalam keadaan duduk? Ya. Iya, kalau sudah tidak mampu berdiri. Salisan yang ketiga, idza kanal maridu yastati usujud. Jika orang yang sakit mampu untuk bersujud alal ard, sujud di tanah, hal yajuzu lahu ayyumi abis sujud. Apakah boleh untuk dia mengisyaratkan bersujud? Siapa? Zaid? Zaid ya, tak boleh. Masih mampu sujud, sujud. Yang rabi'an yang keempat, mata yajuzu lil marid. Bilakah orang yang sakit itu boleh ayyusalliya sholata alal jam, untuk sholat berbaring ke salah satu sisi badannya? Kira-kira Firdaus tahu tak? Bila boleh sholat sambil berbaring? Bila apa? Bila seseorang yang sakit itu boleh sholat sambil baring-baring? Jangan boring. Jika lumpuh, bolehlah dari sudut pandang itu. Gimana, Abdurrahman? Iya, jika dia sudah tak mampu duduk, ya sudah baring saja. Sholat sambil baring ke salah satu sisi badan. Habis. Baik, sekarang masuk ke muka surat 26. Qala rahimahullahu ta'ala. Boleh enggak? Pengajarnya masih hidup kita bilang rahimahullah. Bisa tetap boleh lah ya. Toh dalam doa pun kita Assalamualaikum warahmatullah. Masih boleh lah ya. Ya, dulu pernah dibahas di Damat. Syekhnya mengatakan, kita bilang rahimahullah, tapi dia masih hidup. Tapi orang hidup pun perlu rahmat. Boleh lah katanya. Boleh ya. Buktinya apa? Imam Najdi selalu bilang ke kita, I'lam rahimakallah. Kita masih hidup. Boleh insya Allah. Cuma tradisi menunjukkan masih hidup biasanya ya yang lain, lafaz yang lain. Tayyib. Adar susani, pelajaran yang kedua, sholatul musafir. Sholat orang yang safar. As-safaru huwa mufaraqatu mahillil iqamah. Safar, yang namanya safar adalah berpisah. Mufaraqah artinya berpisah. Mufaraqah berpisah dengan apa? Mahal atau mahil, tak masalah, tempat. Terkadang wazannya maf'al, terkadang maf'il, menunjukkan tempat, tak masalah. Tempat tinggal, iqamah, yaitu menetap, ya. Iqamah artinya menetap. Berpisah dari tempat menetap. Intinya apa? Perjalanan jauh, rihlah ba'idah dipanggil safar. Kalau dekat-dekat, rihlah juga, tetapi tidak dipanggil safar. Fa'idha safarul muslim, maka jika muslim itu mengadakan safar, fa'innahu yaksuru fi sholatih, dia disyariatkan untuk mengkosor. Mengkosor itu meringkas di dalam sholatnya. Wajib atau tidak wajib atau mustahab, ini diperselisihkan. Kita lanjutkan dulu. Hukmu qasri sholati fi safar. Ini kalau mau pakai ini. Ayo. Intinya apa? Berlatih menulis cepat. Cepat dan banyak. Hukum mengqasar sholat di dalam safar.
La khilafa baina ahlil ilm. Tiada perselisihan di kalangan para ahli ilmu fi masyru'iyati qasri shalah, di dalam pensyariatan, yaitu disyariatkannya, tentang disyariatkannya meringkas salat fis safar. Wa dalilu dzalika, dalil tentang itu asalnya dalilu dalilu dzalika boleh ya. Dalilu dzalika al-Qur'anu was sunnatu wal ijma'. Quran, sunnah dan ijma'. Qala Allah Ta'ala, ini dalil Qur'annya, wa idza darabtum fil ard, dan apabila kalian mengadakan perjalanan, darabtum bukan memukul tapi mengadakan perjalanan. Baik, fil ard, di bumi. Bang, ini di bumi. Kalau di bulan gimana, Bang? Anggap aja sama lah kalau mampu. Baik, ini sekedar kharaja makhrajal ghalib. Biasanya kita mengadakan perjalanannya adalah di bumi, bukan di galaksi lain. Falaisa alaikum junah, maka kalian tidak berdosa. Junah yaitu zambun wa ismun, yaitu dosa. Kalian tidak berdosa. Darabatum yaitu safartum, berjalan, mengadakan perjalanan jauh. Apa? Tayyib. Junah artinya dosa. Apa itu? Antaqsuru minas shalah. An dengan fi'il mudhari setelahnya fi ta'wilil masdar, yaitu qasrukum. Sebagai apa ini? Isim laisa. Tayyib. Kalian tidak berdosa, yaitu jika kalian melakukan qasar dari sholat-sholat yang ada. Bumi. Hampir sama ya dengan bahasa mana yang hampir sama? Iya, bahasa British dan bahasa Thailand hampir sama. Tayyib. Ard. Bagaimana dengan kelanjutan ayatnya itu? In khiftum. Tayyib. Ayaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian khawatir orang kafir mengganggu kalian. Ya, asal ayatnya turun terkait dengan peristiwa apa itu? Ketika masih banyak gangguan di jalan oleh orang kafir. Ditanyakan kepada Umar ibn al-Khattab bahwasanya ayat ini bicara tentang jika kita khawatir diganggu orang kafir, barulah kita mengadakan qasar dalam sholat. Tapi bagaimana sekarang ini aman? Maka Umar ibn al-Khattab mengatakan, saya pun mempertanyakan itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, tilka shadaqatun tasaddaqallahu alaikum. Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan pada kalian. Faqbalu minallahi shadaqatah. Maka terimalah dari Allah sedekahnya. Jadi walaupun aman, tetap boleh untuk kita mengqasar. Ini sedekah dari Allah. Allah memudahkan untuk kita. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Mungkin dalam Kutubus Sittah ada, cuma anak yang tidak hafal masing-masingnya itu. Jadi walaupun asal ayat ini turun tentang perjalanan yang belum aman, diganggu orang kafir, tetapi kemudian dia berlaku untuk umum, walaupun aman, tidak masalah ya. Apa? Yang keras? Oh, kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tayyib. Lupa tadi mau bicara apa ya. Tak apa, kita lanjutkan dulu, Paul. Wa an Ibni Umar, sekarang dalil dari hadis. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qal sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safar. Di dalam safar, dalam perjalanan yang jauh. Kalau sekedar ke Simat situ gimana? Atau ke Kangarjaya, safar tak safar ya, itu masih dekat untuk ukuran orang macam kita, dekat lah. Tak perlu safar, sekedar ke situ-situ aja ya. Ya itu diperselisihkan. Nanti insya Allah kita bahas masalah pembatasannya. Intinya safar adalah perjalanan yang jauh, bukan yang dekat. Falam yazid ala rak'atain. Maka beliau tidak menambahkan di atas 2 rakaat. Yaitu memang sholatnya ya 2 rakaat. Tayyib. Hatta qabadahullah. Sehinggalah Allah mewafatkan beliau. Ya rahmatullah. Wa sahibtu Abu Bakar. Saya juga menyertai Abu Bakar. Firdaus saja. Ingat tak Abu Bakar siapa namanya?
Ingat tak Abu Bakar As-Siddiq? Ayo betul, Abdullah bin. Ayo tamam, Abdullah bin Utsman. Baik. Kemudian falam yazid ala rakaatain. Beliau juga tidak menambahkan di atas 2 rakaat itu. Ya, cukup 2 rakaat saja. Hatta qabadahullah, sehinggalah Allah mewafatkan beliau. Wa sahibtu Umar, saya juga bersahabat, yaitu menyertai Umar di dalam safar-safarnya. Apa urusan Ibnu Umar dengan Umar? Hubungannya apa ya? Halid? Dia jelas anaknya, Thayyib. Sama ya, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahullah. Maka tidaklah beliau menambahkan di atas 2 rakaat sehinggalah Allah mewafatkan beliau. Qabadah, mewafatkan, yaitu mematikan bahasa kasarnya ya. Kenapa dipanggil qabadah? Yaitu mengambil ruhnya. Summa sahibtu Utsman. Kemudian saya juga menyertai Utsman. Ini Masya Allah, sesuai dengan urut-urutan khalifah. Falam yazid ala rak'atain. Beliau juga tidak menambahkan di atas 2 rakaat. Hatta qabadahullah, sehinggalah Allah mewafatkan beliau. Bang, kenapa tidak menyebutkan Ali, Bang? Di masa pemerintahan Ali memindahkan pemerintahan kemana? Pemerintahan pindah kemana ya? Kemana? Putrajaya. Kemana? Iya? Iya, Irak yang sebelah mana? Oh ya? Ya? Syam. Jangan jauh-jauh. Mana? Iya, ke Kufah. Ali memindahkan ke Kufah. Karena apa? Situasi banyak kekacauan di ibu kota. Ini ijtihad Ali. Agar apa? Agar tanah suci Madinah jangan dikacau oleh urusan politik-politik yang menyusahkan waktu itu. Beliau pindah saja. Situasi memang sedang sangat susah. Madinah biar cukup untuk thalabul ilm dan ibadah-ibadah yang penuh kekhusyuan dan semacamnya itu, bukan untuk politik yang meletihkan. Sehingga Ibnu Umar tidak lagi bersama Ali karena Ibnu Umar tetap di Madinah beliau. Wa qad qala Allah Ta'ala, sementara Allah Ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian teladan yang baik. Riwayat Muslim. Ini tatkala sebagian menanyai beliau. Dulu suasananya banyak peperangan, banyak gangguan, makanya ada qasar. Bagaimana sekarang? Ibnu Umar melihat dari sisi apa? Bukan masalah sedekah Allah, tapi dari sisi Rasulullah berbuat itu, para khulafaur rasyidin juga berbuat itu. Dan Allah menyuruh kita meneladani Rasulullah. Selesai urusan. Baik. Kemudian dalil dari Quran sudah ada, dalil dari Sunnah sudah ada, dalil ijma' belum ya. Dinukilkan, kalau tersalah Hana lewati di dalam ijma' Ibnul Mundir, semua sepakat bahwasanya qasar dalam sholat itu disyariatkan dalam kitab Al-Ijma' karya Ibnul Mundir, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Ulama sepakat bahwasanya qasar dalam sholat itu disyariatkan. Cuma mereka berselisih wajib atau mustahab. Kalau jumhur mengatakan mustahab, jadi kotorlah, rugilah sebenarnya bukunya itu. Kita yang rugi, bukan bukunya, kita yang rugi. Buku jadi kotor. Kalau buat cop-cop sekalian, dulu waktu anak masih kecil pun suka buat cop dengan teman. Wah, ada nama dan sebagainya. Itu lebih kemas daripada sekedar kotor gitu. Gimana buat cop? Di sini mahal ya. Harga berapa? 30. Tapi kalau mau murah, boleh pakai itu, apa namanya pemadam tuh, penghapus pensil. Kalau kita bentuk pakai pisau kecil itu, bentuk tulisan nama, nanti tinggal dikasih ink dakwat, boleh jadi cop dia. Cop anak-anak, baik, sederhana, murah. Tak perlu 30 mahal. Baik. Kalau jumhur mengatakan mustahab, walau adapun para muhakkikin, sebagian muhakkikin mengatakan yang betul adalah wajib. Berdasarkan apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih. Tayyib, Aisyah mengatakan apa? Furidatis shalah masna. Salat itu
Dahulunya diwajibkan 2 rakaat. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, zidat fil hadar arba'ah wa uqirat fis safar isnatain. Maka ditambahkan pada waktu hadar, yaitu tinggal di perkampungan sendiri, di negeri sendiri, 4 rakaat, dan ditetapkan di dalam safar itu tetap 2 rakaat. Makanya sebagian mengatakan, menunjukkan di dalam safar itu wajibnya 2 rakaat. Tapi tak masalah, ini khilaf fikhi, khilaf ijtihadiyah, wajib atau mustahabnya. Tapi Nabi sudah mengatakan dalam hadis Umar tadi kan, terimalah sedekah dari Allah itu. Maka asal perintah wajib, asal perintah. Kemudian ma makna qasri sholati fis safar? Apa makna mengqasar salat dalam safar? Baik. Kita yang sudah lama tinggal di sini, tinggal mungkin 20 hari, 50 hari, setahun, 2 tahun, boleh qasar tak? Bukan sedang pergi negeri lain, tapi sudah di sini aja. Boleh qasar tak? Boleh ya, ini sudah jadi tempat tinggal kita. Jadi apa? Sudah jadi apa tadi istilahnya itu? Muqam, tempat iqamah, tempat tinggal. Maka jangan 2 rakaat. Kecuali kalau kita sedang pergi ke negeri yang lain istilahnya. Negeri yang lain. Negeri yang mungkin jaraknya kalau di sini biasanya berapa? 70 km kah, 60 km kah ya? Kalau pergi ke Kedah. Hah? Itu memang sudah pindah negeri. Cuma menurut tradisi di sini ke Kedah lumayan jauh kah? Tak jauh. Tak jauh ya. Makanya kembalinya kata Syekhul Islam kepada uruf, tradisi di sini. Kalau ke Kedah itu dianggap sudah safar atau belum? Biasanya belum sampai safar kalau sekedar Kedah situ. Kecuali kalau ke Kulim lah jauh ya, Kedah Kulim. Nah, di dalam perjalanan itu safar. Dalam perjalanan safar, tapi kalau sudah sampai di tujuan dan kita meniatkan itu adalah rumah kita, berarti kita biasa, yaitu tamam, sholatnya tamam. Tapi dalam perjalanannya itu safar. Ketika kita singgah di rest area atau apa, boleh kita jamak qasar di situ. Maksudnya kalau kita kemana? Kalau kita di rumah kita dan kita meniatkan itu masih rumah saya, maka apa? Maka sebaiknya kita tamam. Kecuali kalau saya sudah berkeluarga, itu cuma rumah bapak, bukan rumah saya lagi, itu lain. Tapi selama kita yakin itu rumah saya masih, ya kita tamam. Kecuali kalau istilahnya adalah kita pergi seperti apa? Seorang sekedar pengunjung kemana, maka maksimalnya adalah 18 hari. Sebagaimana di dalam hadis Ibni Abbas, 18 hari saja. Rasulullah selama 18 hari di Mekah, beliau mengqasar. Nah, Ibnu Abbas berfatwa kalau lebih dari 18 hari maka hendaknya tamam saja. Memang ini khilaf ya. Gimana kalau yang kerja di offshore masuk bawah tanah? Itu bukan rumah dia kan, jelas itu bukan rumah, boleh nggak masalah. Kalau dia yakin bahwasanya saya di sana cuma 40 hari misalkan, jadi selama 18 hari qasar. Setelah itu berarti apa? Tamam. Itu sebagian pendapat. Yang lain mengatakan tetap itu bukan rumah saya, walaupun bertahun-tahun saya akan qasar terus. Memang itu ada pendapat begitu. Ya bukan pendapat yang lemah, tapi resikonya berarti kita kehilangan sunnah banyak sekali. Sunnah qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Tapi kalau kita belum yakin, saya tak tahu nanti offshore saya di pelantah minyak mana, saya tak tahu berapa lama. Boleh qasar terus. Karena belum jelas sampai berapa lama belum jelas. Tak apa, qasar terus. Karena sebagian sahabat dalam peperangan di Azerbaijan dan lain-lain, berbulan-bulan mereka tetap qasar karena tak tahu sampai berapa lama. Namanya perang. Suatu ketika mungkin harus segera pindah, harus segera kemana, tergantung perintahnya. Memang ini khilaf banyak dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Tapi yang jelas salahnya adalah apa? Orang-orang Syiah mereka memfatwakan harus selalu qasar. Kenapa? Harus selalu sholat itu bahkan apa? Boleh qasar dan
Bahkan bukan 5 kali sehari, cukup 2 saja. Awal pagi dengan apa? Akhir pagi. Kata orang-orang Syiah yang sudah menyusup ke Kedah itu, sebagian teman anak mereka mengatakan tak wajib sholat, cukup 2 kali sehari itu. Oh ini jahat. Nah, yang di Yaman pun bilang gitu, sholat sudah cukup 2 kali sehari saja. Memang fatwanya rusak mereka. 2 kali sehari itu pun boleh dikosor katanya, padahal tak pergi kemana-mana. Ibadahnya rusak. Kita habiskan sekalian ini di sini. Apa makna qasar sholat di dalam safar? Wahuwa antusalla as-sholah, sholat dilakukan, sholat yang mana? Ar-rubaiyah, sholat 4 rakaat menjadi rakaatain, dilaksanakan menjadi 2 rakaat saja. Fayusalli al-musafiru az-zuhra rakaatain, seorang musafir sholat zuhur cukup 2 rakaat saja. Wahakadha yaf'al, demikianlah dia berbuat fi sholatil asri wal isya, dalam sholat asar dan isya. Jadi yang 4 menjadi 2. Berarti yang 3 jadi berapa? Iya, tetap 3 ya. Tak boleh dibagi 2, bingung nanti. Iya, 1,5 bingung. Baik. Kemudian mahiyya as-shalawatul lati yusra'u fihal qasr. Tadi sudah disebutkan ya. Apa saja sholat yang disyariatkan di situ mengqasar. Wassalawatul lati la yusra'u fihal qasr, dan salat-salat yang tidak disyariatkan di situ qasar. Lalu beliau mengatakan as-salawatul lati yusra'u fihil qasr. Si bagunya fiha ya, ini paling salah cetak ayat fiha. Salat-salat yang disyariatkan di situ qasar adalah salatul zuhur wal asr wal isya. Baik. Jadi mayoritasnya boleh dikosor. Ini rahmat Allah. Yang 3 boleh dikosor, yang tak boleh cuma 2 saja. Wassalawatul lati yusra'u wassalawatul lati la yusra'u fihal qasar. Salat-salat yang tidak disyariatkan di situ qasar adalah salatul maghrib wal fajr. Iya, maghrib dan subuh. Baik. Kemudian hal tusalla ratibatus shalawatil khams fis safar. Apakah salat rawatib, mungkin apa ba'diyah kah, qabliyah kah, di dalam safar itu dilakukan? La tusalla, ya tidak dilakukan. Ratibatus shalawatil khams, salat rawatib dalam salat 5 itu tidak dilakukan fis safar. Illa, kecuali ratibata illa, ya ratibatal fajr. Boleh ratibata, boleh ratibatu. Kecuali apa? Rawatib fajar. Maksudnya rawatib fajar itu apa? Coba ya, Ilyas coba. Rawatib fajar itu yang mana? Iya, yang sebelum subuh itu ya, sebelum sholat subuh, iya, rakaat al-fajr. Kenapa? Berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar, bahwasanya Rasulullah SAW dalam safar beliau tidak melakukan sholat sunnah kecuali, maksudnya sholat sunnah yang rawatib, kecuali apa? Kecuali yang qobliyah subuh itu saja. Menunjukkan yang lain-lain tidak dilakukan. Ibnu Umar ditanya oleh sebagian tabi'in, bolehkah saya melakukan, yaitu saya qasar tapi saya juga melakukan rawatib? Kata beliau, kalau saya melakukan rawatib, saya akan sholat tam, yaitu 4 rakaat nanti. Menunjukkan kalau kita memilih qasar, maka tidak ada rawatib. Cukup, kecuali apa? Kecuali yang rawatib subuh itu aja, ratibatu al-fajr. Menunjukkan betapa tingginya nilai dari 2 rakaat fajar, sampai Nabi tidak pernah meninggalkan safaron wala hadaron, baik safar ataupun ketika di negeri beliau, tak pernah meninggalkan sholat rawatib yang ratibatul fajr itu. Ilahuna wallahu a'lam.